Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran. Dan saya mohon maaf karena saya bacakan satu paragraf karena pembahasannya masih terkait dengan tema sebelumnya, dan ini pun juga sama ya. Tetapi ada hal yang spesifik yang disebutkan di sini yang berjudul kedudukan syuhada yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dari surah Al-Imran ayat 169 sampai dengan 175. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin alladhina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim alladhina qala lahumun nasu الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Teman sekalian, inilah ayat-ayat yang kita baca, ayat 169, yang artinya wala tahsabanna alladziina qutilu, dan janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh, yang gugur fi sabilillah di jalan Allah itu amwat, mereka mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, mereka mendapatkan rizki. Farihina bima atahumullah, mereka dalam keadaan gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, disebabkan karunia Allah, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, dan mereka bergirang hati, bergembira terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka, yang belum menyusul mereka. Alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
Yastabshiruna bi ni'matin minallah. Mereka ini bergirang hati dengan nikmat dari Allah, wa fadlin, dan juga karunia yang besar dari Allah. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Alladzina istajabu lillahi war rasul, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasulnya, min ba'di ma asabahumul qarh, sesudah mereka mendapat luka pada perang Uhud, lilladzina ahsanu minhum, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka, wattaqau, dan mereka bertakwa, lahu wattaqau ajrun azim, mereka bertakwa ada pahala yang besar. Alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang yang mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Fazatahum imana, maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Fanqalabu bi ni'matin minallah, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, wa fadlin, dan karunia yang besar dari Allah, lam yamsashum su'um, tidaklah mendapat bencana apapun mereka, wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, wallahu dzu fadlin azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan, yukhawifu awliya'ahu, yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kepada Allah. In kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Inilah ayat dan terjemahan dari tentang masalah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Jemaah sekalian, disebutkan tentang sebab turunnya ayat 169. Diceritakan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim, meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika saudara-saudara kalian terbunuh pada perang Uhud, maka Allah Ta'ala menempatkan roh-roh mereka di dalam perut burung-burung yang berwarna hijau, yang minum dari sungai-sungai surga, memakan dari buah-buahan surga, dan kembali ke sarang yang terbuat dari emas di bawah teduhan arsy. Ketika mereka mendapati diri mereka mendapatkan makanan dan minuman yang lezat serta tempat istirahat yang baik, maka mereka berkata, siapakah kira-kira yang mau menyampaikan kepada saudara-saudara kami tentang keadaan kami, yaitu bahwa kami sebenarnya hidup di surga dan diberi rizki, agar mereka tidak segan-segan untuk terus berjihad dan tidak takut ketika berperang. Lalu Allah Ta'ala berfirman, aku yang akan menyampaikan berita tentang diri kalian kepada mereka. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat 169 dan yang setelahnya yang bercerita tentang kehidupan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang mereka bergembira di surga. Yang disebutkan di sini, mereka berada di dalam perut burung-burung yang berwarna hijau, minum dari sungai-sungai surga, mendapat makanan dari buah-buahan di surga, dan mereka istirahatnya itu berada
di bawah arsy, di tempat yang terbuat dari emas. Masya Allah, luar biasa tempat mulia yang Allah sediakan untuk para syuhada. Sedangkan sebab turunnya ayat 172 diceritakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Allah menurunkan rasa takut ke dalam hati Abu Sufyan ketika hendak pergi ke Badar untuk memenuhi tantangannya melawan kaum muslimin yang ia sampaikan sendiri kepada kaum muslimin seusai perang Uhud. Lalu ia pun tidak jadi melanjutkan perjalanannya dan kembali pulang ke Mekah. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya Abu Sufyan telah mendapatkan sesuatu dari kalian dan Allah Ta'ala telah menurunkan perasaan takut di dalam hatinya, maka ia pun kembali pulang ke Mekah. Jadi setelah perang Uhud, walaupun saat itu kaum muslimin banyak menderita kekalahan dan bisa dikatakan orang-orang kafir mendapatkan kemenangan, tetapi ketika mereka mengatakan kalimat-kalimat yang sombong, memberikan tantangan-tantangan kepada kaum muslimin, mereka mau melanjutkan peperangan kembali ke medan Badar, tetapi Allah Ta'ala menurunkan rasa takut pada hati mereka, khususnya pada Abu Sufyan, sehingga tidak jadi kembali perang dan mereka akhirnya melanjutkan pulangnya ke Mekah itu. Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal, sedangkan pada bulan Dzulqa'dah para saudagar datang ke Madinah dan melakukan niaga di Badar As-Sughra. Setelah terjadinya perang Uhud, para saudagar mulai berdatangan dan waktu itu kaum muslimin baru mengalami luka akibat kekalahan yang menimpa mereka pada perang Uhud dan mereka pun mengeluhkan keadaan tersebut. Lalu Rasulullah meminta orang-orang untuk ikut pergi bersama beliau menuju ke Badar. Lalu datanglah iblis dan ia meminta kawan-kawannya untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Seraya berkata, sesungguhnya orang-orang telah mempersiapkan pasukan untuk memerangi kalian. Sehingga hal ini membuat orang-orang tidak mau ikut bersama Rasulullah. Lalu beliau berkata, aku tetap akan pergi meskipun tidak ada seorang pun yang bersedia ikut denganku. Lalu ikut bersama beliau para sahabat mulia yang diberikan jaminan masuk surga tanpa hisab ya. Sebagian adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Talha bin Ubaidillah, ada Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Jumlah mereka saat itu ada 70 orang. Lalu mereka pun pergi untuk mencari Abu Sufyan dan mereka terus berjalan hingga sampai di daerah As-Safra. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat 172 ini dan setelahnya ya. Jadi intinya yang menakut-nakuti itu adalah iblis ya. Sebagian di antara kalangan sahabat yang imannya rendah itu tidak berani, tetapi bagi para sahabat yang imannya kuat pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi orang-orang kafir tersebut yang berjumlah kaum muslimin saat itu 70 orang. At-Tabrani dalam sanadnya yang sahih menceritakan dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, ketika kaum musyrik kembali dari perang Uhud, mereka berkata, betapa buruk apa yang kalian perbuat. Kalian tidak berhasil membunuh Muhammad dan tidak pula bisa membawa tawanan para wanita. Maka oleh karena itu kembalilah kalian untuk memerangi kaum muslimin lagi. Lalu Rasulullah pun mendengar berita kembalinya kaum musyrikin tersebut, maka beliau mengajak kaum muslimin pergi hingga sampai di Hamra'ul Asad atau Bi'rul Abu Utbah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat 172 ini yang sudah kita ceritakan. Peperangan Hamra'ul Asad ini adalah pas setelah perang Uhud yang tidak ada perlawanan dari orang-orang kafir karena mereka sudah ketakutan. Sebelumnya Abu Sufyan telah menyampaikan tantangannya kepada Rasulullah dan berkata, kita bertemu kembali pada musim pasar Badar, di Badar di mana kalian telah membunuh kawan-kawan kami. Orang yang takut dan pengecut maka ia kembali pulang, sedangkan orang yang berani maka ia bersiap-siap untuk berperang. Lalu kaum muslimin pun datang ke Badar pada waktu yang telah ditentukan
namun di sana mereka tidak menemukan seorang pun. Lalu mereka akhirnya menggunakan kesempatan tersebut untuk berniaga. Abu Sufyan yang memberikan tantangan, tetapi justru dia yang ketakutan sendiri ya, karena diberikan rasa takut oleh Allah Ta'ala. Diceritakan dari riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi bersabda, ketika saudara-saudara kalian terbunuh pada perang Uhud, maka Allah menempatkan roh-roh mereka di dalam perut burung-burung berwarna hijau yang minum dari sungai-sungai surga, memakan dari buah-buahan surga, dan kembali ke sarang terbuat dari emas yang ada di bawah arsy. Ketika mereka mendapati diri mereka mendapatkan makanan yang lezat tersebut, mereka berandai-andai siapa kira-kira yang menyampaikan berita gembira ini kepada saudara kami yang masih hidup. Mereka ingin berbagi informasi, berbagi kebahagiaan. Nah, siapakah yang menyampaikan itu supaya mereka tidak takut untuk berangkat jihad, tidak takut berperang fisabilillah? Maka Allah Ta'ala berfirman, aku yang akan menyampaikan berita tentang diri kalian. Nah, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat 169 ini. Jemaah sekalian, ayat ini ayat tentang syuhada, orang-orang yang mati syahid, mengandung beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ahli tafsir. Para syuhada ini hidup di surga dalam keadaan diberikan rezeki oleh Allah. Roh-roh mereka hidup seperti roh-roh orang-orang yang beriman lainnya. Meskipun di dunia mereka telah mati dan jasad mereka dikubur di dalam tanah, mereka diberi karunia rezeki di surga sejak mereka gugur, sehingga seolah-olah kehidupan dunia bagi mereka masih tetap berlanjut. Sebagian besar ulama tafsir berpendapat bahwa kehidupan para syuhada adalah kehidupan yang nyata, namun dalam bentuk kehidupan yang khusus. Ada kalanya roh mereka dikembalikan kepada jasad mereka di dalam kubur, lalu mereka diberi kehidupan yang menyenangkan karena mereka tidak sama kehidupannya seperti di dunia ya. Mereka sudah di alam barzakh. Alam barzakh itu adalah itu artinya dinding atau pembatas. Walaupun mereka secara fisik berada di bawah tanah atau berada di bumi, di dalam bumi, tetapi kehidupannya sudah berbeda alamnya dengan kita manusia ini. Roh mereka, terutama para syuhada ini, sudah diangkat ke langit sana, berada di surga yang beberapa riwayat tadi menyebutkan berada di perut burung-burung hijau tadi yang mendapatkan nikmat dalam surga. Nah, tapi disebutkan di sini sebagian ulama mengatakan kadang-kadang kembali ke jasad mereka di kuburan. Dan para syuhada ini pada saat berada jasadnya di kuburan tidak hancur, tidak hilang atau tidak binasa. Jasadnya masih tetap utuh, tidak dimakan oleh cacing-cacing tanah. Nah, itulah luar biasa kehidupan mereka di alam barzakh dan mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah Ta'ala. Atau ada kalanya mereka diberi rezeki dari makanan surga. Maksudnya mereka menikmati bau makanan surga, namun mereka tidak berada di dalamnya. Ada yang mengatakan bahwa ungkapan ini adalah ungkapan majas atau kiasan. Maksudnya mereka menurut hukum Allah berhak mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Namun pendapat yang benar adalah bahwa ruh para syuhada berada dalam perut burung yang berwarna hijau. Mereka diberi rezeki di dalam surga dan mereka mendapat makan di surga dengan bahagia. Kemudian jemaah sekalian, tentang hukum memandikan atau mengkafani dan mensolati para syuhada ini, para ulama memiliki dua pendapat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang mati syahid dikafani dengan menggunakan pakaian yang dikenakannya waktu itu, baju ataupun pakaian yang digunakan waktu perang kemudian mati, tidak dilepas, digunakan pada saat mereka sudah syahid, tetap dipakaikan, disolati, namun tidak dimandikan jika ia adalah mukallaf, orang yang sudah balik dan dalam keadaan suci. Maksudnya tidak menanggung hadas besar. Namun jika orang yang mati syahid itu seorang yang menanggung hadas besar,
Ya, contohnya seperti Handolah pada saat beliau ini pengantin baru, pada malam pertamanya tiba-tiba langsung mendapat panggilan jihad, tidak sempat untuk mandi junub, langsung berangkat ke medan jihad dan ternyata mati syahid. Maka setelah peperangan itu beliau didapatkan oleh para sahabat dalam keadaan basah kuyup badannya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, ada apa dengan sahabat kalian? Maka disampaikan begini-begitu Rasulullah, maka beliau mengatakan, Handolah ini dimandikan oleh malaikat, sehingga mendapat julukan Wasilul Malaika, seorang sahabat manusia yang dimandikan junub, dimandikan hadas, ya, untuk membersihkan hadas besarnya itu oleh malaikat. Masya Allah, itu kenikmatan yang luar biasa ya. Juga wanita yang sedang haid atau nifas, maka menurut mazhab Hanafi mereka dimandikan seperti halnya anak kecil dan orang gila. Dua sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Dalil pendapat ini ada beberapa, di antaranya hadis yang diceritakan oleh Jabir di Imam Bukhari, yang artinya makamkanlah para syuhada itu dengan darah mereka. Maksudnya tidak dengan memandikan mereka. Kemudian dalam riwayat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Baihaqi dan Nasai disebutkan, tutuplah mereka itu, yaitu para syuhada pada perang Uhud, dengan pakaian mereka yang berlumuran darah tanpa memandikan mereka. Jadi antara sahabat yang meninggal di perang Uhud ada Sayyidina Hamzah, ada Mus'ab bin Umair, ya, seorang sahabat mulia yang menjadi duta pertama yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Madinah. Mus'ab yang sebelumnya kehidupannya kaya raya dalam di saat di Mekah bertabur kemewahan, tapi pada saat meninggal di perang Uhud ini kehidupannya atau dalam keadaan sangat-sangat bersahaja. Pada saat kain ditutupkan di atas kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika diseret ke bawah, kepalanya kelihatan. Maka oleh Rasulullah disuruh untuk menutupkan kepalanya dan kakinya ditutup dengan rerumputan. Nah, itulah kisah dari syahidnya Mus'ab bin Umair. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang yang mati syahid tidak dimandikan, tidak dikafani dan tidak disolati. Akan tetapi jika ada najis yang terdapat pada tubuhnya selain darah, maka dihilangkan lebih dahulu. Karena sesuatu yang najis selain darah tersebut bukan termasuk bekas mati syahid. Hal ini berdasarkan hadis Jabir bahwa Nabi memerintahkan untuk memakamkan para syuhada perang Uhud dengan darah mereka, tidak memandikan dan tidak mensolati mereka. Tapi ada juga riwayat yang berseberangan yang menyebutkan Nabi mensolati sebanyak 72 kali karena syuhada Uhud ya sejumlahnya sekian. Ulama sepakat bahwa orang yang terluka karena berjuang di jalan Allah, lalu ia dibawa dan sempat hidup dan makan untuk beberapa saat, baru setelah itu meninggal dunia. Dengan kata lain, kematiannya tidak di medan pertempuran, maka jenazahnya tetap disolati. Hal ini seperti yang dilakukan terhadap jenazah Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini meninggalnya dibunuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Jadi dia berasal dari Persia. Ketika terjadinya perang Qadisiyah, Persia takluk oleh kaum muslimin dan ada dendam pada diri Abu Lu'lu'ah ini, sehingga pada kesempatan itu ketika Khalifah Umar akan mengimami sholat subuh di Masjid Nabawi, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah ini beberapa kali sehingga kena pusarnya ini dan akhirnya roboh. Dan saat itu mau ditangkap oleh orang-orang kaum muslimin, tetapi sudah terlanjur kabur ya. Jadi ada sempat yang mati gara-gara tikaman dari Abu Lu'lu'ah ini, ada sekitar 6 sahabat yang mati, dan ketika itu ada sahabat yang melemparkan bajunya ke kepala Abu Lu'lu'ah sehingga dia terjatuh dan merasa dia akan tertangkap, maka dia bunuh diri. Nah, itulah kisah kematian Abu Lu'lu'ah yang habis menikam Umar. Saat itu Umar tidak langsung wafat, beliau sempat dibawa ke rumah dan akhirnya pun beliau mati syahid ya. Nah, itu ya. Jadi hukumnya orang yang
bisa bertahan dari tikaman oleh orang-orang kafir seperti itu, maka meninggalnya tetap disolati. Ada beberapa kasus juga yang mirip seperti Umar yang terjadi sebelumnya, yaitu pada zaman Nabi masih hidup, yaitu yang terjadi pada Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini terluka setelah perang pada saat perang Khandaq atau perang Ahzab yang terjadi pada bulan Syawal, ya, pada tahun ke-4 Hijriah itu. Maka saat itu Sa'ad bin Mu'ad untuk menyelesaikan kasus penyerangan kaum muslimin kepada Bani Quraidah, Sa'ad bin Mu'ad sebagai pelopor atau pemuka tokoh dari masyarakat Madinah atau kaum Ansor dari suku Aus, menyelesaikan kasus dengan memberikan fatwa untuk dibunuh para laki-laki dari Bani Quraidah karena mereka melakukan pengkhianatan. Maka tidak lama kemudian Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia. Yang meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad ini sampai mengguncang arsy. Jadi arsyur Rahman bergetar gara-gara kematian Sa'ad bin Mu'ad, yang ini menunjukkan ya penghormatan, ya, takzim kepada roh Sa'ad bin Mu'ad yang akan dibawa ke atas langit itu. Masya Allah, itu sahabat mulia, ya. Sa'ad bin Mu'ad punya peran besar dalam mensukseskan dakwanya Mus'ab bin Umair di Madinah. Mus'ab kan asli dari Mekah, jadi ketika datang ke Madinah memerlukan dukungan. Nah, tokoh-tokoh yang sangat mendukung dakwahnya Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad ini. Nah, jadi pada saat itu meninggalnya tidak langsung di medan Khandaq atau medan perang Ahzab, tapi beberapa saat setelah itu. Nah, itu pun juga kasusnya sama di sini, disolati, jenazahnya disolati sama dengan Khalifah Umar pada saat dibunuh oleh seorang Majusi tadi. Sedangkan orang yang dibunuh secara zalim seperti korban yang dibunuh oleh kelompok Khawarij, ini diantaranya, ya, kelompok Khawarij kan kelompok pemberontak, ya, kelompok yang tidak taat. Kematian yang dialami oleh beberapa sahabat, ya, diantaranya yaitu kematian Utsman bin Affan, ya, walaupun bukan kelompok Khawarij tapi kelompok yang tidak taat kepada aturan, ya. Jadi memang rumit, ya. Saat itu terjadi pembangkangan yang besar-besaran saat bulan haji, ya, kaum muslimin, para sahabat yang mulia yang senior itu sudah banyak melakukan ibadah haji, dan saat itu ada Utsman di rumahnya di Madinah sana sudah dikasih kesempatan, ya, untuk menunjukkan, ya, siapa yang membuat surat, ya, yang seolah-olah memerintahkan kepada kaum muslimin atau kepada rombongan yang pulang ke Mesir saat itu, ya, untuk dibunuh dan juga untuk dimusuhi. Ya, ada tanda tangan dari khalifah, tetapi ternyata tanda tangan dan surat ini palsu, ya. Ada seseorang yang berusaha mengadu domba di antara kaum muslimin, ya, sehingga terjadi kesalahpahaman, dan itulah ada kelompok-kelompok yang marah dan akhirnya membunuh Utsman dalam keadaan yang sangat zalim. Ya, itulah korban, ya, kedzaliman dari sesama kaum muslimin yang ada aktor-aktor di balik itu, yaitu orang-orang yang tidak menginginkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Korban yang dibunuh oleh perampok atau yang lainnya, nah, maka Abu Hanifah dan Asy'ari berpendapat bahwa setiap orang yang mati karena dibunuh secara zalim, maka jenazahnya tidak dimandikan, akan tetapi tetap disolati seperti halnya orang yang mati syahid yang pernah kita ceritakan, ya. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi membunuh secara zalim kepada Abdullah bin Zubair karena terjadi perbedaan pendapat. Abdullah bin Zubair dituduh pemberontak karena dibaiat oleh kaum muslimin yang ada di Mekah saat itu, semacam dituduh khalifah tandingan, padahal menurut As-Suyuti Abdullah bin Zubair adalah khalifah yang sah karena lebih dulu dibaiat sebelum Khalifah Marwan bin Hakam, ya, dan juga sebelumnya dan sesudahnya Abdul Malik bin Marwan dibunuh secara zalim, dipenggal lehernya oleh Hajjaj dan disalib tubuhnya yang disaksikan oleh ibunya sendiri, Asma binti Abi Bakar. Kemudian beberapa saat sesudah itu Hajjaj bin Yusuf ini membunuh seorang tabi'in ahli ibadah, imamnya para tabi'in, yaitu
Sa'id bin Jubair. Nah, jadi Sa'id bin Jubair dibunuh dengan kejam juga oleh Hajjaj, yang saat itu diantara doanya Sa'id pada saat meregang nyawa itu ya, beliau sebelumnya mengucapkan kalimat syahadat dan mengatakan, ya Allah, janganlah engkau izinkan Hajjaj ini membunuh orang lain sesudahku. Nah, terus dikabulkan doa itu. Jadi beberapa saat sesudah membunuh Sa'id bin Jubair ini, Hajjaj ini terkena penyakit yang misterius. Jadi tubuhnya itu menjadi sakit, tidak jelas sebabnya apa, sakit yang luar biasa. Bahkan saat itu didatangkan para dokter yang spesialis di bidang itu, tidak bisa memberikan obat yang cocok untuk Hajjaj ini. Jadi sepanjang malam dia melolong-lolong seperti anjing dalam keadaan yang hina, sakit yang luar biasa. Ada dokter yang saat itu mengikat daging ya dengan semacam benang tali, kemudian dimasukkan ke mulutnya Hajjaj, dimasukkan dalam ke kerongkongannya, kemudian ditarik dagingnya, maka banyak ulat-ulat yang menempel di daging-daging itu dari perutnya atau dari kerongkongnya Hajjaj ini. Ini menunjukkan orang ini betul-betul meninggalnya nantinya dalam keadaan yang hina itu. Jadi tidak lama kemudian Hajjaj ini meninggal dunia setelah dia membunuh Sa'id bin Jubair ini. Itu sosok ya panglima ya, panglimanya Abdul Malik bin Marwan saat itu yang dalam keadaan melakukan kedoliman yang sangat berat ya. Tapi memang ironis ya. Barangkali pernah kita singgung, Hajjaj ini adalah punya andil dalam renovasi Ka'bah. Ya, Ka'bah ini kan ada masa-masa renovasi ya. Jadi masanya paling tidak ada 4 periode ya. Kalau Nabi Adam sudah kita nggak hitung ya. Pada periode Nabi Ibrahim, pada periode Nabi usia 35 tahun, kemudian renovasi ketiga pada saat Abdullah bin Zubair, dan renovasi keempat ini pada masa Hajjaj ini. Nah, Rasulullah SAW pada saat setelah Fathu Mekah itu sudah bermaksud untuk merenovasi Ka'bah ini sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Karena pada zaman renovasinya orang-orang Arab pada masa usia Nabi 35 tahun itu bentuk Ka'bah tidak seperti pada zaman Nabi Ibrahim. Kalau pada masa Nabi Ibrahim itu ukurannya seperti 4 persegi panjang, yaitu 11 kali 16 panjangnya. Adapun pada masa Nabi usia 35 tahun karena kekurangan dana, maka dikepras bagian utara di Hijr Ismail itu tidak cukup dananya, maka hanya panjangnya 13 meter saja. Sedangkan Hijr Ismail dibuat setengah lingkaran yang seperti sekarang ini ya. Itu ya. Kemudian pada masa Abdullah bin Zubair, karena beliau dikasih pesan oleh bulenya, oleh tantenya itu Aisyah, karena mendapat hadis dari Rasulullah, ada Nabi punya niatan untuk merenovasi Ka'bah, tetapi karena kondisi masyarakat saat itu dalam kondisi baru masuk Islam, baru artinya mu'alaf ya, khawatir ada fitnah di sana sini, maka Nabi mengurungkan niat untuk merenovasi Ka'bah seperti titik-titik pada zaman Nabi Ibrahim. Maka yang mengeksekusi niatan Rasulullah adalah Abdullah bin Zubair. Jadi beliau mengembalikan titik pondasi Ka'bah seperti titik Nabi Ibrahim. Tapi oleh Hajjaj ini dianggap yang dilakukan oleh Abdullah ini bid'ah, hanya kemauan pribadinya, sehingga dia merenovasi ulang yang dibongkar, yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair ini dibongkar ulang dan dikembalikan seperti pada pembangunan masa jahiliyah tadi pada usia Nabi 35 tahun. Jadi yang kita warisi sekarang ini adalah pembangunan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dari titik mana? Titik yang dulu dibangun oleh Nabi usia 35 tahun saat beliau belum menjadi Rasul. Nah, jadi itulah dinamikanya yang Allah alam saat itu. Pada saat Abdul Malik bin Marwan mengetahui ternyata renovasi Abdullah bin Zubair ini pesan Rasulullah, beliau menyesal. Kenapa membongkar dan membangun ulang seperti renovasi pada zaman jahiliyah. Tapi ketika minta fatwa kepada Imam Malik mengatakan biarkan saja. Jangan direnovasi lagi, khawatir nanti pergantian khalifah dibongkar pasang, Ka'bah menjadi mainan kekuasaan. Nah, maka itulah fatwa beliau yang akhirnya tidak ada seorang pun khalifah.
sesudahnya merenovasi dalam arti yang frontal ya. Kalau renovasi perbaikan pengokohan itu ada pada zaman Raja Muhammad bin Ali Pasha, Raja Mesir saat itu, sehingga bentuknya menjadi semakin bagus ya seperti saat ini. Nah, itu tentang kiprah ya, dinamika di perjalanan kekuasaan kaum muslimin. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang mati karena dibunuh secara zalim hukumnya sama dengan orang yang mati biasa, kecuali orang yang mati dibunuh oleh kaum kafir harbi. Kaum kafir harbi adalah orang kafir yang memusuhi Islam, baru dikiaskan orang yang terbunuhnya seperti orang yang mati syahid. Adapun jika ada musuh yang menyerang suatu kaum secara mendadak di rumah mereka dan mereka tidak mengetahui akan adanya serangan tersebut sehingga ada sebagian di antara mereka yang terbunuh, maka jenazahnya tetap dimandikan, dikafani dan disolati karena mereka terbunuh tidak dalam keadaan peperangan antara dua kelompok, walaupun insya Allah statusnya syahid ya. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya, dirampok, dicuri, dia melawan terus dibunuh, nah, maka dia statusnya adalah seperti orang yang syahid, mati mempertahankan harga dirinya, mempertahankan hartanya, mempertahankan kehormatannya, maka ini dihukumi orang mati syahid. Tetapi beda perlakuannya. Di sini tetap dimandikan, tetap dikafani dan disolati. Begitu pula orang-orang yang dihukumi syahid ya di akhirat, orang yang meninggal karena kecelakaan, karena tenggelam, karena sakit perut, karena terjadi yang lain-lainnya, maka dia ini tetap dihukumi seperti mati biasa perlakuannya ya, dimandikan, dikafani dan disolati. Berikutnya jemaah sekalian, tentang mati syahid dan gugur di jalan Allah ini memiliki banyak sekali pahala dan posisi yang agung di sisi Allah Ta'ala, bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada sebagaimana sabda Rasul yang artinya gugur di jalan Allah bisa menghapus semua tanggungan kecuali hutang. Di hutang ini berat ya, harus diselesaikan. Semua dosa yang lain menjadi kafarat, terhapus dengan matinya orang itu di medan perang. Tapi kalau hutang ini harus dibayarkan. Ini mengandung isyarat tentang hal-hal yang termasuk ke dalam kategori arti utang ya. Ada kias analognya berupa hak-hak individu yang berkaitan dengan pertanggungan. Seperti ghosab ya. Ghosab itu mengambil, memakai tanpa izin, tidak sampai mencuri, tetapi dia kembalikan tanpa izin sejak awal. Nah, itu juga tidak boleh. Mengambil harta dengan cara yang batil, pembunuhan yang disengaja, melukai dengan sengaja, dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban lainnya. Hal ini tentunya jauh lebih pantas untuk tidak diampuni dengan jihad dan gugur di jalan Allah daripada hutang. Artinya konsekuensi mengambil hak orang lain dengan dolim itu lebih berat daripada hutang, maka itu juga dianalogkan menjadi tidak terhapus walaupun dia meninggal syahid. Demikian juga dengan kata lain, jika tanggungan utang saja tidak bisa dihapus dengan mati syahid, maka hal-hal ini tentu lebih pantas untuk tidak bisa terhapus dengan mati syahid. Karena perbuatan seperti ini jauh lebih berat dibanding hutang. Qisas atau balasan perbuatan seperti ini adalah dengan amal baik diganti dengan amal buruk, seperti yang dijelaskan oleh hadis sahih. Di antaranya adalah hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih ya, tentang muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Itu orang yang banyak beribadah di dunia, banyak amal solehnya, banyak pahalanya, tetapi suka melakukan kedoliman kepada orang lain, sehingga orang-orang yang madlum, objek yang terdolimi itu minta keadilan. Ya Allah, saya dulu di dunia dicaci maki, dihina oleh orang ini, maka saya minta keadilan. Nah, maka Allah mempersilahkan, silahkan kamu ambil pahala sedekahnya. Ada lagi yang komplain, ya Allah, saya dulu didolimi oleh orang itu. Misalnya, mohon maaf ya, hanya contoh saja, mudah-mudahan tidak terjadi di kita ya. Saya sering mencontohkan orang yang merokok. Orang yang merokok ini mendolimi sesama orang lainnya ya. Perokok pasif ini dampaknya lebih berat ya, lebih berbahaya daripada perokok aktif.
Jadi kalau perokok pasif ini protes nanti, ya Allah saya dulu di dunia duduk-duduk ternyata samping saya ini merokok terus saya sakit misalnya, saya menuntut keadilan ya Allah, maka Allah akan mempersilahkan silakan kamu ambil pahala sholatnya kepada orang ini. Jadi tidak disadari orang-orang yang melakukan kedzaliman ya di dunia tenang-tenang saja, nanti di akhirat ada komplain pertanggungjawaban yang harus dia tunaikan kepada objek-objek yang didolimi, apapun itu. Apakah orang yang mendolimi dengan kalimatnya, dengan perlakuannya, atau dengan ya macam-macam lah. Misalnya dia tanpa sadar ya ngeraskan musik ya, malam-malam ya waktu istirahat, wah dia setel musik, istilahnya Jackson gitu ya, dengan keras ya, tetangganya ya nggak ridho ya misalnya ya, wah jadi kan nggak cukup 1 son ya, 6 son atau berapa itu ya, luar biasa sampai bergetar, bergoncang kaca-kaca jendela kita. Kalau tetangganya nggak ridho dengan apa yang dilakukan, walaupun dia mungkin walimah ya, mungkin ini sudah tradisi, kan tradisi ini ada batasnya, tidak berdiri sendiri, tradisi ini harus dalam posisi yang mubah. Kalau tradisi yang ada unsur kedzaliman ini membahayakan. Jadi kalau dia, kan ada yang ceritanya sampai mati, ada karnaval lewat di depan rumahnya, dia sakit jantung, kaget terus sampai mati, itu ada. Wah itu bisa dituntut nanti di akhirat ya. Mungkin kalau dunia pembuktiannya susah, tapi kalau di akhirat orang-orang seperti itu, orang yang melakukan kedzaliman dengan cara-cara tertentu, maka itu akan dituntut di depan Allah Ta'ala ya, dia akan menjadi orang yang muflis. Dia sebelumnya merasa sudah banyak punya kelebihan pahala, tapi karena suka mencaci maki sana, provokasi sana, sudah adu domba sana sini ya, maka menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Mudah-mudahan kita tidak tergolong seperti itu ya. Nah, jadi itu tadi akan ada kiasnya tadi ya. Orang-orang seperti ini dikiaskan seperti orang yang punya hutang. Kalau orang punya hutang secara finansial, kalau orang ini punya hutang secara normatif atau secara ma'nawiyah, ya itu tadi kehormatannya dihina, dinodai, kemudian orang yang mazlum ini sabar saja di dunia. Kalau di akhirat ketika dia minta keadilan, nah itu akan ada ya proses sehingga orang yang ini menjadi muflis. Demikianlah teman sekalian, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya maaf, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mentakdirkan kita menjadi para syuhada. Paling tidak kita punya kemauan ya, tekad. Karena ada hadis yang berbunyi begini ya, man mata walam yaghzu walam yuhaddits bihi nafsahu mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum pernah berperang fisabilillah dan tidak pernah terbersit niatan dalam dirinya untuk meninggal syahid fisabilillah, maka orang itu meninggal dalam keadaan jahiliyah. Kemudian dalam hadis lain, mata ala syu'batin minan nifaq, orang ini meninggal dalam keadaan salah satu cabang dari kemunafikan. Jadi kalau dia meninggalnya tidak punya niatan mati syahid, ya Allah saya ingin mati syahid, bagaimana caranya kita nggak tahu. Yang penting kita punya azam, punya tekad. Apakah nanti dikirim ke Palestina atau kemana itu bukan urusan kita. Yang penting kita punya tekad, ya Allah wa amitni ala syahadati fisabilillah, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan syahid fisabilillah. Itu harus kita pupuk dalam diri kita. Kalau tidak ada niatan itu, maka matinya dalam keadaan jahiliyah atau dalam keadaan munafik. Kemudian kalau kita minta pada Allah Ta'ala syahid dengan sejujurnya, dengan benar-benar, kalaupun kita meninggal dalam keadaan sakit di atas tempat tidur, maka kita sudah ditempatkan pada kategori syuhada. Man sa'alallaha syahadata bisidqin balaghahu manzilata syuhada wa in mata ala firasyihi. Barang siapa yang mohon pada Allah mati syahid dengan sebenar-benarnya, maka dia ditempatkan seperti para syuhada walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Ya, seperti kasus Khalid bin Walid yang pernah saya ceritakan. Walaupun dia memimpin peperangan ya, luar biasa keberaniannya, tapi meninggalnya sakit di atas tempat tidur, beliau menjadi sedih.
Ya, tapi ada hiburan dari para temannya. Wahai Khalid, engkau adalah Saifullah al-Maslul, engkau ini pedang Allah yang terhunus, yang keluar dari rangkanya. Maka Allah tidak rela pedangnya dibunuh oleh musuh-musuhnya. Allah sendiri yang mencabut nyawanya. Maksud itu Khalid merasa tenang ya. Jadi walaupun meninggal sakit di atas tempat tidur, tapi dia betul-betul ingin mengharapkan syahid, maka orang ini posisinya seperti para syuhada. Allah Maha tahu dengan niatan hati kita masing-masing, dan mudah-mudahan orang seperti inilah yang akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Ta'ala ini di akhirat, walaupun mungkin meninggalnya seperti biasa saja. Itu masing-masing kembali kepada tekad azam dalam dirinya, dalam hatinya masing-masing. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.